Ya, saya mau bicara yaitu tentang filosofi, yaitu lagu dari nenek moyang, yaitu yang berbunyi yaitu dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi dikatakan itulah itu kata lainnya yaitu Indonesia kalau memangnya sudah bisa ditunjuk jari itu kalau sudah tersambung-sambung, ya, sambung-sambung menjadi satu. Nah itu, cara memimpin Pak Jokowi itu dari itu. Jadi dari filosofi orang Jawa murni, bukan dari misi kitab dari Barat apalagi. Nggak ada nasib Indonesia itu ditentukan oleh Barat, omong kosong itu. Jadi timur ya bagaikan diri Anda sendiri. Timur ya ditentukan sama timur. Yang barat ditentukan barat. Tadi versi barat itu tidak masuk atau tidak terpakai, seharusnya kan sosok Jokowi aja yang dibikin contoh kan gitu. Jadi Indonesia itu kalau memangnya ingin seperti Indonesia yang dimau Tuhan, yaitu pakai versi yaitu versi timur, yaitu sosok seperti Jokowi itu darahnya darah ketimuran kan gitu. Jadi bukan kebarat-baratan, tidak akan menjamin untuk yaitu keselamatan Indonesia kan gitu. Orang yang sudah kebarat-baratan itu istilahnya yaitu tunggu aja tanggal mainnya. Ibu Pertiwi, tanah yang kamu injak ini semakin banyak orang yang murka, semakin banyak orang yang mengikuti Barat, yang pada dasarnya Ibu Pertiwi itu dua, surga itu dua, Ibu Pertiwi ibumu sendiri. Jika Anda itu durhaka sama Ibu Pertiwi, itu yaitu tanah ini atau bumi Indonesia ini akan dihancurkan lagi sama Tuhan gitu, lewat alam gitu. Jadi hati-hati. Makanya orang Jawa bilang orang Jawa lali Jawane. Sewaktu orang Jawa itu nanti hilang Jawane, itu alam akan murka, yang namanya yaitu Semar Nagih Janji. Pada dasarnya Islam itu punya janji sama tanah Jawa, yaitu tanah Jawa. Waktu Islam datang ke tanah Jawa itu ada namanya yaitu Danyang. Danyang itu namanya Semar, yaitu Semar Bodronoyo yang memiliki yaitu timur, yang dikudratkan sosok timur yang perutnya besar itu, ya kan? Itu namanya Semar, yang Tuhan mau Semar itu menjadi yaitu danyangnya Pulau Jawa atau yang memiliki Jawa kan gitu. Jadi ya sosoknya seperti Semar itu, Semar perutnya besar, jadi beda gitu. Jadi intinya Tuhan menciptakan harus beda kan. Barat ya barat, timur ya timur kan gitu. Jadi nanti yaitu Semar yaitu akan nagih janji, yang saya kembali yaitu tadi ada janji, nah saya jelaskan sekalian. Janji pada dasarnya Islam ke Indonesia dulu waktu bertemu Semar itu sudah dibilangi. Jadi manusia itu nanti kalau agamamu yang barat di timur, ini orang timur itu sudah tahu yang namanya Danyang Semar itu manusia itu asalnya bayi suci. Nah, apa mungkin agamamu nanti bisa mengembalikan atau orang timur, orang Jawa intinya itu nanti kembali yaitu pulang ke hadapan Tuhan atau Gusti itu bersih seperti bayi itu lagi kan gitu. Sudah dibilangi kan gitu. Islam datang di Indonesia itu tak kembali lagi bicara yaitu waktu Islam datang ke Indonesia itu bertemu dengan Semar, yaitu Islam itu akan yaitu memberi atau memberi arahan yaitu umat orang Jawa atau
umat Indonesia yaitu memeluk agama Islam gitu. Jadi dibilang apa mungkin agamamu itu bisa. Pada dasarnya manusia itu lahir ke dunia itu asal usulnya bayi kembali ke pangkuan Gusti atau Tuhan mati itu harus suci bersih seperti bayi itu. Ditawar begitulah Islam. Nah ternyata ngotot-ngotot gitu tetap katanya bisa. Nah katanya bisa dan dia menjamin bisa katanya. Cuma Semar kan berjanji. Iya boleh, ndak apa-apa. Orang Jawa itu kan sifatnya yaitu. Sifatnya orang Jawa mau diinjak-injak kasarannya itu ya cuma diam gitu. Ya mengalah lah ceritanya. Intinya orang Jawa itu banyak mengalahnya. Kalau dibandingkan dengan yaitu negara-negara sana kan gitu. Orang Jawa itu banyak mengalahnya kan. Nah itu Semar ya kalau memangnya begitu mengalah dia di alam gaib kan gitu. Jadi Semar ke alam gaib. Jadi kelihatannya diingatkan nggak bisa kan gitu. Ya mungkin seperti sosok sekarang inilah. Seolah-olah surga dan neraka bisa disodor-sodorkan dengan orang harus begini-begini. Pada dasarnya enggak gitu. Biarpun disodori kalau memangnya maunya otaknya, maunya pikirannya manusia itu mau ngambil jalan pintas, ya jalan pintas. Untuk kekayaan misalnya, untuk kepesugihan. Ya ngambil jalan pintas. Diingatkan pun tidak bisa. Gitu. Seolah-olah begitu. Lah terjadilah itu Semar ke alam gaib gitu. Jadi Semar itu ke alam gaib. Sekarang ini masih di alam gaib. Ya masih bersekutu sama Pak Karno itu. Jadi masih bersekutu jadi satu Pak Karno. Tapi ada itu batas waktunya. Karena waktu itu kan Semar ngomong kan gitu. Waktu nanti kalau memang orang Jawa itu sudah dilihat semakin lama dengan agama Islam. Buktinya tidak bisa masuk surga atau tidak kembali. Banyak yang mati tapi kenyataannya tidak seperti bayi waktu datang itu. Bayi itu kan datang lahir itu kan. Ke hadapan Gusti ya seperti bayi yang lahir itu. Nah jadilah itu. Jadi ada waktunya yaitu Semar tadi kan ngomong yaitu. Ya silahkan gitu. Di sini tapi dengan syarat itu. Tapi kalau enggak bisa nanti tak tarik kembali. Namanya ditarik kembali ini nanti keluar Semar dari alam gaib itu bisa keluar. Ya bukan sosok Semar. Ya kemungkinan besar ya sosok Semar tapi kemungkinan bukan. Ya seperti Pak Jokowi itu kan sosoknya Semar, sosok ketimuran jelas kan gitu. Nanti namanya orang Jawa itu nitis kan gitu. Ya semoga aja aslinya biar paham yang sebenarnya kan gitu. Jadi kalau orang seperti Pak Jokowi itu titisan Semar atau Pak Karno, Pak Harto, misalnya orang Jawa itu orang yang barat-baratan itu tidak akan percaya kan gitu. Yang sifatnya nitis atau gimana. Nitis itu ya sifat-sifatnya dari jiwa-jiwanya nyanti kan gitu. Pak Jokowi itu loh jauh katakan sama Anies itu aja. Bedakan Anies sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dari mana, Pak Anies dari mana kan gitu. Jadi sosok timur ya begitu, itu sosok barat ya seperti Pak Anies itu kan gitu. Jadi nanti ada 500 tahun, nah, 500 tahun itu ya akan kembali lagi, tapi dengan kekuatan alam ini karena tuh Semar itu di alam gaib sana bertapa bertemu Tuhan, jiwanya itu sudah menyatu sama Tuhan. Jadi apa yang dimau ya diikuti sama Tuhan. Mungkin kan begitu. Saking kekuatnya coba Anda bayangkan gitu. Anda bayangkan aja. Seandainya manusia ini menyalahi kodrat bukan tempatnya ditempati karena terpaksa. Itu kan ya lebih tajam, lebih dekat sama Tuhannya kan gitu. Dia kan bertapa di dalam alam gaib. Seharusnya kan Semar itu bukan di alam yang gaib itu. Tuhan menciptakan nggak ke situ. Nah, Tuhan itu menciptakan Semar itu